Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG guru tertentu dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maratul Ulia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 25105160531. Pada hari ini Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MA Unggulan Al-Imdad, tepatnya di kelas 10.1 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis puisi. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sudah makan? Sudah. Ya, sudah sarapan semuanya. Berarti sudah kuat ya. Yeah. Ya anak-anak, hari ini kita bertemu lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu kepada ketua kelas ya, bisa memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini akan Ibu cek siapa yang teman kalian, coba dilihat samping kanan kirinya. Ada temannya yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah hadir semua ya berarti ya. Oke. Berarti alhamdulillah sehat semuanya berarti hari ini ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan menyanyikan dulu sebuah lagu wajib kita. Siapa yang memimpin lagu ini atau bareng-bareng? Silakan berdiri dulu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan mulai dengan materi baru gitu. Tapi sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita akan mengisi dulu. Silakan dimasukkan papan emosi kalian ya. Di sini sesuai dengan perasaan kalian hari ini seperti apa. Monggo dimulai dari bagus ini dulu. ASKI. Yang lain lanjut langsung
boleh langsung aku di belakangnya. Ya, ayo langsung disambung, langsung disambung. Mbak Iva. Ya, ya, berarti ketiga-tiganya terisi ya. Ya. Kalau yang sedang bahagia, alhamdulillah gitu. Semoga aura kebahagiaan bisa ditularkan ke teman-temannya. Kalau yang sedang bersedih, tolong lupakan dulu masalah-masalah kita dan kita akan belajar bersama di sini untuk bahagia bareng dengan berpuisi atau diungkapkan lewat puisi ya. Kalau yang sedang marah, boleh nanti dituliskan kemarahannya dalam puisi, gitu ya. Selanjutnya kita akan ice breaking sebentar ya. Lewat tebak kata. Siapa yang bisa menebak ini tentang apa? Saya bayam. Wah, sudah luar biasa. Sudah apa? Sudah tahu semua ya? Ini berarti sudah konsentrasinya tinggi. Kalau yang ini? Ya? Tong air. Tong air. Apa? Hah? Ya? Tuang air. Pintar sekali. Berarti fokusnya sangat tinggi sekali. Kalau ini? Tantangan. Seru. Tantangan seru. Tepuk tangan dulu kalian. Berarti fokusnya sudah sangat bagus. Kita bisa mulai untuk pelajaran nanti ya. Kembali pelajaran yang telah lalu. Oke. Pelajaran yang telah lalu. Masih ingat ya anak-anak ya? Oh, oke. Tolong angkat tangan siapa yang masih ingat pelajaran telah lalu? Oh, Mbak Nala, apa? Membahas puisi berjudul Ibu Karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Oke, membahas puisi. Judulnya Ibu Karya? Ya, Kiai Haji Mustafa Bisri. Oke. Kemarin menganalisis apa dari puisinya Gusmus? Kemarin kita menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dan juga unsur fisik dan batin. Oke, unsur intrinsik dan ekstrinsik, Mbak Aditya Arwa, Naura. Oke, kemudian setelah itu kira-kira apa sih makna dari puisi Gusmus itu? Mbak Helia? Makna yang disampaikan oleh dalam puisi ini adalah tentang seorang anak, kekaguman anak akan keagungan ibu. Oke, kekaguman seorang anak tentang keagungan seorang ibu. Ya, sama ya, kalian sama ya kayak Gusmus itu ya. Benar, melihat seorang ibu itu seorang yang agung, perjuangannya itu luar biasa. Baik, selain unsur intrinsik, ekstrinsik, kemudian makna, ada yang tahu unsur batin dari sebuah puisi itu apa saja sih? Mbak Wisesa. Tema, amanat, nada, suasana, dan rasa. Oke. Kemudian kalau unsur fisik puisi itu ada apa aja? Disingkat jadi simaji, sikon, grafi. Disingkat jadi apa? Simaji, sikon, grafi. Simaji itu apa? Fiksi, majas, imajinasi. Ya, terus sikon? Versifikasi, kata konkret sama tipografi. Tipografi, oke. Masih ingat semua ya? Ya, luar biasa. Kemudian kalau
di puisinya Gusmus kemarin ada majas tidak? Ada. Apa majasnya, Mbak Hasna? Majas metafora. Majas metafora. Oke. Seperti Contohnya? gua teduh. Kaulah gua teduh. Oke, kaulah gua teduh. Oke, pintar sekali. Oke, anak-anak siap karena materi kita hari ini adalah menulis puisi gitu ya. Saya ingin tahu, ada nggak di antara kalian yang suka menulis puisi? Angkat tangan. 1, 2, Syifa Cahyani, Mbak Indah, Mbak Putri. Yang lainnya belum? Belum. Semoga setelah materi ini kalian terinspirasi dan maunya setiap hari menulis puisi. Oke. Kalau di sini sudah terlihat jelas apa gambarnya? Oh, buku-buku ya, bukunya kemarin sudah sempat saya kasih ke kalian sebelum materi ini. Karena kita kemarin sudah masuk materi puisi juga ya. Ada buku Kurima. Ini karya saya sendiri. Ini karya saya sendiri. Satu buku karya saya sendiri, ada berapa halaman ini ya? Ada 96 halaman, jadi sekitaran itulah puisinya ya, ada berapa buah puisi. Nah, kemudian kalau yang di situ ada karya saya juga. Yang ini karya saya juga, tapi bareng-bareng, antologi. Jadi ini kita ngikut, nanti terus dipilih, ngirim karya terus dipilih, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi ini bolak-balik, ini bahasa Indonesia, nanti di belakangnya ini bahasa Inggris gitu. Ini diselenggarakan oleh Dewan Kebudayaan di Kalimantan, dan yang puisinya diantologikan ini diundang untuk mengikuti kegiatan festival literasi di Kalimantan selama sekitar 1 minggu kayak itu sana. Kemudian kalau yang ini tahu nggak ini karyanya siapa? Karya Siswa Al-Imdad. Ini saya sendiri juga pernah mendapatkan ini apa? Sertifikat. Ya, saya dapat peringkat 11 dari 1359 penyair. Terima kasih. Untuk nasional, lomba puisi tingkat nasional. Event ini ada setiap tahun. Silakan nanti kalau kalian ada yang ingin, terutama yang tadi sudah ada beberapa yang 3 itu yang suka nulis puisi, yang baru memulai tidak ada kata terlambat, silakan nulis puisi gitu ya. Dikirimkan gitu, dikirimkan ke berbagai macam perlombaan. Baik kan anak, hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah setelah memperhatikan 2 buah fenomena dari video musikalisasi puisi, nanti saya akan dua video Kabarkan Padaku dan video pendek yang berjudul Mana Janji Ayah. Peserta didik dapat menemukan ide dan tema untuk menulis sebuah puisi baik secara berkelompok dan individu. Setelah memperhatikan 2 buah fenomena dari video musikalisasi puisi yang berjudul Kabarkan Padaku dan video pendek yang berjudul Mana Janji Ayah, nanti peserta didik bisa mengembangkan ide dari kata kunci tersebut. Oke. Berarti di antara kalian ada yang tahu nggak manfaat dari menulis puisi itu? Apa Mbak Sylvia? Untuk menyalurkan kekesalan dan agar mempunyai karya untuk bisa dijual. Untuk ya bagus sekali untuk mempunyai karya dan menyalurkan kekesalan. Tadi terutama yang lagi marah gitu ya, emosinya marah. Hari ini silakan membuat puisi gitu, dituangkan dalam puisi gitu. Jadi kemarahannya nanti menjadi indah gitu. Baik begitu. Terima kasih anak-anak. Hari ini saya ingin kalian melihat ke sini dulu depan. Ketika kalian melihat seorang ayah atau ibu, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Perjuangan seorang ibu sama perjuangan seorang ayah. Perjuangan seorang ayah dan seorang ibu.
Oke, Mbak Zidana. Yang lainnya ada? Mbak Iza. Mereka dan rasa cinta mereka. Rasa cinta dan Rasa lelah mereka. rasa cinta dan Rasa lelah mereka. rasa lelah. Oh iya ya ya. Seorang ayah dan ibu juga punya rasa lelah gitu dan berjuang untuk kita gitu ya. Baik. Itu adalah perjuangan seorang ayah dan ibu. Kemudian nanti akan saya putarkan video ya, video tentang perjuangan seorang ayah. Tapi sebelumnya nanti kalian juga akan melihat beberapa hal lagi yang akan kita pelajari. Apa saja ketika nanti akan melihat video, apa saja sih yang harus saya ini gitu kan. Ini tadi sudah kalian sampaikan, ketika mengingat ayah, ketika mengingat ibu ada perjuangannya. Oke. Ini sebelum kalian nanti menyusun puisi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tuliskan tema-temanya. Tema-temanya. Nanti akan saya bagikan LKPD. Sekalian saya bagikan biar nanti bisa sekalian dicek gitu ya. Berapa orang di sini ya, Mbak? Ke belakang ya. 1 orang 1. Nanti kalau lebih tolong dibagikan ke sini sampingnya. Ada yang lebih? Yang lebih lagi? Ada yang lebih? Sudah berapa, Mbak? Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Masih ada yang lebih? Ya. Baik, di LKPD itu nanti ada langkah-langkahnya, bisa dibuka LKPD-nya. Yang pertama nanti akan menuliskan tema-tema puisi yang muncul dalam pikiran kalian ketika menyaksikan tayangan video. Nanti ada 2 video ya. Ketika kalian melihat video, pasti ada kata-kata yang melintas. Nah, itu ditulis. Kemudian setiap peserta didik menuliskan diksi yang muncul di pikiran. Ini tema ya. Yang pertama mohon maaf, ini tema. Yang kedua apa? Diksi. Tema itu kayak apa misalnya? Tema tentang kerinduan ketika menonton film ini, film tentang yang saya putarkan, Mana Janji Ayah misalnya, kalian tiba-tiba rindu karena ini anak pesantren ya. Ya, pasti rindu terus sama orang tua. Nah, muncul tema kerinduan. Oh, tema perjuangan. Nah, itu ya, itu namanya tema ya. Nanti ditulis di nomor yang nomor 2, diksi. Ketika kalian ketemu tema kerinduan, akan muncul diksi. Diksinya apa? Ingin ketemu, ya enggak? Misalnya, bertemu, jarak gitu. Jarak jauh enggak jarak kalian dari rumah? Jauh. Oh, itu boleh dituliskan. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan pekerjaan teman kelompokmu atau centang tulis diksimu dengan kelompokmu, mana yang sama, dicentang yang sama. Kalau ada yang berbeda, tuliskan di lembar yang sebelah nomor 3. Ini tabel nomor 3. Kemudian nanti satu kelompok itu akan memilih 10 diksi yang paling kuat. Ada di Romawi 3 ya. Nah, setelah itu memilih tema yang akan diangkat oleh kelompok. Jadi kalian akan menulis puisi secara berkelompok. Kenapa kok menulis puisi berkelompok gitu? Menulis puisi itu mudah apa sulit? Ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit. Kalau kita berkelompok, kita akan belajar dan bisa berbagi inspirasi pada teman-teman yang ternyata dia mudah sekali menulis puisi, dengan caranya apa ya gitu kan. Dari situ nanti akan kalian terinspirasi untuk menulis sebuah puisi mandiri atau puisi sendiri akan lebih mudah gitu ya. Pilih tema yang diangkat oleh kelompok. Jadi kelompok ini
Setelah itu tuliskan kata kunci yang terkait dengan tema tersebut. Tuliskan apa? Kalau udah ketemu tema terus kata kunci. Contoh kata kunci itu gimana ya, Bu? Kata kunci itu gimana? Nah, misalnya gini. Bukan kunci ini ya, pintu ya. Atau kunci lemari. Tapi kata kunci adalah misalnya tema kalian ziarah. Tahu ziarah? Tahu. Oke, siapa yang biasa pernah ziarah? Siapa yang pernah ziarah? Ziarah kemana? Gunung Jati ya, misalnya. Ziarah ke orang tua, kalau ada orang tuanya saudara misalnya ya, gitu. Ada kata ziarah, maka kata ziarah, temanya ziarah, kata kuncinya apa, Bu? Ada kubur, ya. Kemudian apa? Air kembang. Terus nisan, ya kan? Kalau di sekitar penjara ada nisan gitu kan? Nah, bisa kayak gitu kata kuncinya. Kemudian ini alam barzah, kata ziarah gitu kan. Ziarah, terkait dengan ziarah ada alam barzah, betul ya? Masuk. Misalnya kalau kemudian ini kok itu contoh tema. Setelah itu bandingkan pekerjaan temanmu tadi sudah, pilih diksi yang sudah. Setelah itu kembangkan jadi puisi yang utuh. Setelah menjadi utuh baru kalian membuat judul itu nggak harus di awal, tapi biasanya di akhir. Judul di akhir, buatlah judul yang menarik. Oke. Nah, ini ada contohnya lagi. Akan saya sampaikan contoh lagi tentang rindu. Kalau temanya rindu, berarti kata kuncinya apa? Air mata. Kalau kalian rindu, air matanya keluar apa tidak? Iya. Kemudian kenangan terkait enggak dengan tema rindu? Iya. Bertemu, pengen bertemu, rasanya bertemu? Ya, kayak gitu ya. Berarti sudah paham antara tema dengan kata kuncinya? Nah, akan saya contohkan ini. Kelihatan yang di belakang? Kalau enggak akan saya besarkan. Gimana besarnya Mbak? Ya, bentar ya. Ini. Oke. Ini judulnya saya ambil dari puisi saya. Kupu-kupu tanggal 1. Temanya adalah Idul Fitri. Idul Fitri. Berapa lama lagi? Sebentar lagi kita Idul Fitri. 2 bulan. Oke. Saya mengibaratkan seorang kita yang selesai habis Ramadan itu kan diibaratkan sebagai apa? Seperti kupu-kupu. Saya kalau kalian biasanya selama ini kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, fitrah, bersih gitu ya. Nah, tapi itu ibarat itu kan sudah biasa ya. Maka kemudian saya mengambil simbol yang lain, kupu-kupu. Jadi kalian itu setelah puasa Ramadan 1 bulan itu ibaratnya jadi kupu-kupu. Indah tidak? Nah, ini kata kunci yang sesuai dengan Idul Fitri dan simbol kupu-kupu tentu saja ada fajar. Kalian sholat Idul Fitri pas kapan? Ada fajar ya. Ketika fajar. 2 tombak matahari, 2 tombak. Jadi 2 tombak itu saya simbolkan dengan apa namanya? Kalau kalian belajar fikih itu akan ada ya. Nah, matahari di atas 2 tombak, kemudian kita sholat Idul Fitri. Nah, itu ada soft masjid. Kalau kita Idul Fitri dan sholat di situ ada soft masjid gitu. Ada warna sayap karena terkait kupu-kupu, ada ukuran, ada asal kata lebaran, ada saling meminta maaf lewat simbol sayap. Nah, ini kemudian saya sampaikan fajar. Saya jadikan kata di sampingnya, jadi kalimat di sampingnya Fajar Fitri. Misalnya gitu. Fajar Fitri. Bukan Pak Fajar dan Bu Fitri ya. Tapi Fajar Fitri. Fajar berarti matahari ketika terbit itu ya. Fitri ini Idul Fitri. Jadi satu frase baru, Fajar Fitri. Di ujung 2 tombak matahari bersujud.
Ini dari kata dua tombak matahari, di ujung dua tombak matahari bersujud. Di sini ada sof masjid, kupu-kupu berhamburan memenuhi sof-sof masjid. Kemudian warna sayap, usapan warna sayapnya kiasan senyum zabrut. Ukuran sayap, jadi kupu-kupu ini saya eksplorasi jadi kayak gitu. Ukuran sayap, 2 sayap simetris dan berimbang itu menguncup. Kupu-kupu punya berapa sayap? 2. Nah, ini saya lihat, saya pelajari kupu itu semuanya dari bagian matanya, dari sayapnya saya pelajari, dan kemudian ketemulah ukurannya ini. 2 sayapnya itu simetris kalau kalian mau ngukur, diukur tuh. Dan berimbang, jadi nggak mungkin satunya kecil satunya besar. Pernah lihat kupu-kupu seperti itu? Tidak. Kemudian asal kata lebaran ternyata itu dari kata ini, lebar, lebur, luber, labur. Nah, ini artinya apa? Nanti bisa dicari sendiri di kamus yang sudah saya bawakan kemarin. Ada kamus KBBI, ada kamus apa? Thesaurus. Terakhir adalah saling meminta maaf. Saya tidak bilang 2 tangan kita bersalaman, tetapi saya ngambil simbolnya dengan 4 sayap yang saling terpaut mengapit ceria. Jadi itu sayap ketemu sayap. Jadi seperti anak-anak, sebelum Ibu putarkan untuk melihat 2 video yang akan kalian lihat nanti, maka silakan dibuka LKPD-nya. Kemudian dituliskan, dilihat dan dituliskan kata-kata yang melintas. Seperti misalnya temanya, ketika melihat ada pemikiran tentang tema, aku akan menulis tentang tema mengenai perjuangan ayah, silakan ditulis gitu. Atau mengenai susah payahnya seorang ayah gitu, silakan ditulis. Kemudian selain itu, tuliskan juga diksi yang kemudian melintas terkait dengan tema. Seperti itu ya. Silakan kalian menyaksikan, menikmati 2 video yang nanti akan Ibu putar dan dicatat kata-katanya. Dahi jejak terus berlalu. Sabar ya. Kabarkan padaku, kenapa tak ada guru terbang melintas dari ranting ke batas ruang terbentang, dan aku cemburu. Jangan-jangan pencarian berakhir di sini. Biasa aku selalu menunggu waktu hingga kau tiba pada batas permulaan. Seperti biasa aku selalu menunggu waktu hingga kau tiba pada batas permulaan. Kabarkan padaku,
melintas dari hati ke batas Tuhan tertentang dan aku cemburu. Jangan pencarian berakhir di sini. Baik, sudah ditulis tema-temanya tadi ketemu? Ya, oke, kita akan lanjut ke video yang kedua. Tulis tema dan diksinya ya. Jelek, murah. Kamu ngerti gak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin. Kok barang kita hilang semua, Pak? Apa? Apaan sih Bapak ini? Apa sih Bapak ini maksudnya? Papa beli nasi, makan dulu.
Bagaimana filmnya? Sedih atau bahagia? Sedih. Ya. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat dua film tadi? Ya? Mbak Sam? Perjuangan seorang ayah yang ingin memberikan kebahagiaan dengan anaknya, untuk anaknya gitu, tapi anaknya belum bisa menghargai. Itu yang video kedua, yang mana janji ayah ya. Yang lainnya ada yang ini, Mbak Lesi. Pendidikan rendah menjadi salah satu faktor orang tetap miskin. Itu dapat dari video mana? Pertama, terutama pertama ya. Yang kedua ada kemungkinan juga sama gitu ya. Pendidikannya juga yang mungkin rendah juga, meski nggak disampaikan ayahnya mungkin ya, karena di situ profesinya sebagai seorang apa? Supir ya, supir angkot ya, bajai, supir bajai, supir bajai. Baik, kalau kalian melihat dua video ini, ketemu sebuah pola apa yang sama di antara video musikalisasi Kabarkan Padaku sama Mana Janji Ayah? Apa yang sama? Ya Mbak Niken. Kemiskinan. Oke, kemiskinan, sama-sama di keluarga miskin, bagaimana gitu. Oke ya. Yang lainnya ada ya Mbak Isma. Kerja keras tidak selalu sebanding dengan hasilnya. Kerja keras itu tidak selalu sebanding dengan hasilnya gitu. Meskipun terutama dari dua video ya, video Dikabarkan Padaku menjadi seorang badut, tadi juga sampaikan sama aktornya bahwa kerja keras itu ternyata hasilnya juga nggak sesuai ketika dalam kondisi miskin atau pendidikan rendah gitu ya, yang di video Kabarkan Padaku. Kemudian yang di Mana Janji Ayah juga hampir sama kayak gitu ya, itu ada pola yang sama di situ, kemiskinan, kemudian pendidikan rendah gitu ya. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kalian setelah melihat video tadi nanti akan masuk ke LKPD membuat puisi secara berkelompok. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kalian tidak boleh plagiasi. Plagiasi itu apa? Meniru. Pinter. Tidak boleh meniru, harus karya kelompok kalian orisinal. Nanti kalau ini kan yang pertama karya kelompok, selanjutnya adalah karya individu yang nanti akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mati lampu ya? Ya tidak apa-apa karena mati lampu. Selanjutnya kalau kalian melakukan plagiasi, nanti kalian akan di blacklist. Di blacklist. Jadi jangan ngambil dari internet terus atau mencontoh temennya. Bikin puisi individu kok mencontoh temennya. Kalau yang sekarang kita kelompok, setelah kelompok selesai nanti kita lanjut ke individu. Puisi nanti untuk waktunya ini kalian berkelompok dari kelompok 1 sampai nomor absen 1 sampai nomor absen 5 itu kelompok 1. Terus selanjutnya sampai selesai ya, sampai 22. Yang absen 21 itu ke kelompok 1, absen 22 ke kelompok 2 gitu ya. Jadi ada 5 sama 6 anggota. Kemudian untuk kelompok akan Ibu beri waktu 20 menit, bisa? Ya, setelah selesai 20 menit, kemudian kembali sendiri dipresentasikan. Presentasikan, sudah ada panduannya di LKPD ya, presentasi apa saja gitu. Setelah itu kalian menulis secara individu. Ya, silakan berkelompok. Mungkin dari sini kelompok 1 gitu ya. Kalau mana ini? Silakan. Silakan ditentukan sendiri. Sebelah mana?
Diksi. Bisa dibuka di LKS-nya. Diksi atau kata-kata yang apa? Diksi yang muncul itu. Diksi yang muncul dari menyaksikan tayangan video yang nomor 1 ini. Hah? Ya. Diksi yang muncul dari tayangan video itu berarti diksi kira-kira kelihatan itu ada satu kata-kata yang muncul nggak melintas. Apa saja? Yang pertama adalah dikerjakan individu dulu ya. Jadi ini individu. Nanti setelah itu baru yang kelompok. Masing-masing kerjakan sendiri dulu, nggak apa-apa. Nah, kalau yang dimaksud dengan diksi adalah kata-kata yang muncul ketika kalian melihat tadi. Tema sudah dapat. Tema udah. Oh, temanya indah ada 7 sampai banyak sekali. Berarti dari tema itu pasti akan ada diksi yang muncul, Mbak Indah. Coba saya lihat ya. Baik, kerjakan individu dulu ya. Jadi tabel nomor 1 yang tema itu silakan dikerjakan secara individu. Tabel nomor 2 yang bagian 1 itu juga individu. Baru kemudian 2 dan 3 di cross check dengan temannya. Kalau sudah selesai baru ke tabel 3 itu kelompok, itu ya. Nah, kalau begini Mbak Indah, untuk tema kamu dapat luar biasa, tema dapat 7 gitu. Diksinya pasti ada banyak. Ini tentang pentingnya pendidikan tinggi, mengusahakan atau berusaha. Aku menyesal, ya. Iya. Aku menyesal ayah. Iya. Maksudnya? Kayak nyesel gitu Bu. Aku menyesal punya ayah yang itu. Gitu. enggak menyesal punya ayah. Terus Kayak aku menyesal ayah gitu loh Bu. Udah kayak perjuangannya tuh nggak dihargai, jadi tuh nyesel itu. Endingnya kan iya, meninggal, iya. bukan menyesal punya ayah. aku berarti kata-katanya disempurnakan ya. Iya Bu. Ini tolong kata-katanya disempurnakan. Aku menyesal menyia-nyiakan perjuangan ayah. Iya. Ya, oke, disempurnakan kalimatnya. Terus penyesalan di akhir, maafkan aku ayah. Nah, berarti diksi yang muncul bisa terkait tentang penyesalan. Misalnya apa? Ya tentang penyesalan itu. Menyesal ya tentunya bisa penyesalan, sedih kayak gitu ya. Ingin minta maaf, itu kan bisa gitu ya. Kemudian pentingnya menghargai sebelum terlambat. Oke, itu hampir sama. Pendidikan tinggi, aku harus belajar, bisa kayak gitu kan, belajar. Kemudian giat belajar, rajin, itu kan masuk di sini misalnya. Itu ya diksinya ya. Sampai sini sudah paham? Paham. Oke, silakan dilanjutkan. Yang lainnya ya, sama-sama Mbak Indah. Yang lainnya? Iva? Ya, ada 7 juga. Ada berapa? Temanya muncul 3, ya. Bisa? Ya. Diksinya? Ya, diksinya bisa disesuaikan dengan tema. Kalau kebingungan cari diksinya apa, boleh disesuaikan dengan tema. Kayak tadi temanya apa? Yang tentang ziarah, maka ada nisan, ada kubur gitu ya. Nah, itu bisa muncul dari situ. Oke, yang pertama kerjakan secara individu dulu. Untuk tema sudah ada, dapat 1, dapat banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dapat 6, dapat 4. Oke, diksinya 1, 2, 3, 4, 5 frase malah nih ya Mbak. Oke, bagus, silakan dilanjutkan. Ada kesusahan kelompok ini? Hal ya? Enggak.
Oke, lancar. Sudah sampai tahap berapa? Oke, diksi. Kalau masing-masing diksi sudah dapat, baru kemudian di 2 dan 3 dikerjakan secara berkelompok ya. Yang sudah selesai individu langsung dicentang checklist ke ada kata yang sama apa, diksi yang tidak sama apa, terus langsung memilih 10 diksi terkuat apa gitu ya. Setelah itu langsung menulis puisinya. Ya udah. Setelah nulis puisi nanti akan dipresentasikan ke depan. Nanti siapa satu kelompok bisa maju semua, salah satunya menyampaikan. Nah, ini yang nanti disampaikan ya. Poin-poin presentasinya. Sudah sampai mana? Ada kendala? Tidak. Oke. Silakan dipilih 10 diksi terkuat menurut kelompok. Setelah 10 diksi terkuat, silakan menulis puisi berdasarkan kata kunci. Kata kunci diksi itu, boleh. Diksi. Temanya boleh tadi tentang kita memutar video ayah, berarti tentang ayah, gitu ya. Tema puisinya kelompok tentang ayah. Tema puisi kelompok tentang ayah, karena kita tadi mengupas tentang perjalanan ayah. Temanya tentang apa? Nanti belum tahu, belum ya ini ya. Kelompok sini belum. Sudah pemilihan diksi kelompok sini ya. Kalau diksinya boleh di situ dituliskan di situ. Oke, sudah sampai mana? Ya, ini sudah ketemu diksi yang dipilih ya. Silakan lanjut langsung membuat puisinya kelompok dari diksi-diksi itu. Iya, sesuai dengan kelompoknya. Ada apa aja? Ya, ya boleh ini sama ini, tergantung pilihan kelompok. Yang penting 10. Ya. Setelah itu langsung bikin puisinya ya. Langsung bikin baris-baris puisi. Ya, gimana? Bagaimana Mbak Aski? Yang penting 1 kolom ini 10 tadi. Iya, dipilih dari diksi yang ada di kelompoknya. Silakan, Putri. Diksi tinggal yang kelompok.
Bagus. Pendidikan rendah. Ya. Ya. Gimana? Oh, ini aja. Nanti langsung presentasi ini aja. Apa itu membacakan puisinya? Cuma tinggal ini terus bikin puisi terus udah selesai kan Bu? Iya. Belakang enggak kan? Ya, ini nanti langsung ini aja. Apa itu? Silakan dibacakan puisi hasil kelompoknya. Itu sama mungkin. Sebentar. Tema sama nanti ini 3 unsur dalam puisi. Jadi ketentukan puisinya. Yang 3 unsur dalam puisi itu yang kemarin ada diksi, ada apa ini? Sebentar di sini ada ya. Nah, ini kamu milih salah satu unsur-unsurnya. Kemarin kan sudah diterangkan ya. Salah satunya, jadi ambil 3 aja. Misalnya kamu ambil amanatnya bisa, suasananya biasa gitu. Atau temanya. Bisa kita ambil. Iya, Rita, betul. Temanya itu kita apa gitu Bu? Ya. Baik, nanti silakan dipresentasikan ke depan. Itu ada 3 hal yang dipresentasikan. Saya sampaikan. Nanti puisinya, kemudian silakan nanti dibacakan hasil puisi kelompok. Setelah itu silakan disampaikan juga ke depan 3 unsur yang ada dalam puisi ini. Unsurnya apa? Milih aja. Milihnya ini. Unsur tema kah? Boleh, suasana atau rasa atau amanat. Salah satunya apa? Jadi 3, ambil 3. Dalam puisi kalian mengandung mana? Ada majasnya enggak? Ada kata konkretnya enggak? Nah, ini salah satunya, ambil 3 aja, enggak semuanya. Itu. Jadi yang dipresentasikan hanya itu ya. Temanya apa? Mana tadi ya, Mbak? Ya, untuk presentasi. Tema nomor ini, kemudian ini ya. Oke. Baik, apa saja yang dipresentasikan bisa dilihat di LKPD, akan saya sampaikan. Ya, yang dipresentasikan ada 3. Yang pertama itu nanti tema kalian apa yang diangkat, kemudian 3 unsur yang ada dalam puisi kalian, dan nanti membacakan. 3 unsurnya itu apa? Di setiap baris itu mungkin kan ada yang mengandung unsur tema, ya kan? Ini unsur tema, unsur apa kemarin? Batin. Ada enggak di pas baris-baris kalian itu yang unsur temanya? Unsur suasananya, atau unsur rasa, atau unsur amanat, atau yang fisik, diksi. Citraan, ada enggak yang citraan menggunakan panca indera? Terdengar suaramu melemah gitu misalnya, kan itu kan suara gitu, indera suara. Unsur majas, ada majasnya enggak? Majas metaforanya ada enggak? Majas personifikasi ada enggak gitu ya. Kemudian ada unsur kata konkret dan unsur versifikasi. Pilih 3 aja, jangan banyak-banyak. Sudah selesai? Gimana? Kalian bisa gunakan apa ini? Kamus KBBI dan Thesaurus untuk mencari sinonim, mencari kata. Nah, masing-masing sudah ada kamus. Kayaknya ada kamus lagi yang KBBI. 2 lagi di mana? Oh ya, ada di sini. Sudah. Yang butuh kamus 1 lagi, ini KBBI ada 4. Kamusnya sudah, ini silakan.
untuk mencari padanan kata kita gunakan thesaurus sinonimnya, atau mencari saya masih ragu ya kata-kata itu, boleh buka KBBI. Ada bahasa Sanskertanya boleh? Boleh. Kalau ada bahasa Sanskertanya bagaimana? Boleh saja. Jadi puisi itu boleh menyerap bahasa-bahasa yang lain. Bu, saya suka dengan bahasa Sanskerta, saya ada pakai bahasa Sanskerta, boleh gitu ya. Boleh sekali. Ada lokalitas masuk dalam puisi itu boleh. Biasanya membuat puisi malah menjadi menarik kalau ada bahasa yang tidak biasa. Kalau dulu ibu itu pernah bikin puisi namanya apa ya? Dari Sanskerta. Atau ada juga yang agak susah gitu, imaji cirurgi. Nah, ini apa gitu kan? Padanan kata. Kemudian ada juga dari bahasa Sanskerta itu, sebentar, agak lupa namanya. Nah, judulnya adalah Sanskerta. Sebentar ya. Nanti saya carikan ya untuk judulnya, untuk contohnya. Iya. Iya. Saya pernah bikin judul puisi namanya ada Sasti Moksa kalau nggak salah ya, Sasti Moksa gitu. Sebentar, agak lupa namanya ya. Itu dari bahasa Sanskerta lah gitu ya. Saya gabungkan dengan bahasa ini boleh gitu. Kayak malah menarik kalau ada bahasa-bahasa lokal puisinya. Silakan diteruskan ya Zidana dan teman-teman kelompoknya. Mana? Lancar? Ya. Ini boleh. Oke. Silakan. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 berarti nanti ya sesuai ya, nanti presentasinya kelompok 1, kelompok 2 juga. Kelompok ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Oke. Kelompok 1, 3, kelompok 2. Kelompok 2. Coba lihat sini. Oke. Kelompok 2. Kemudian 1, 3, 2, ini kelompok berapa ini? 4 ya? Kelompok 4. Coba saya lihat. Oke. Coba lihat pekerjaannya. Ini. Oke. Ini nanti yang ini ya berarti ya. Oke. Lagi waktunya. Sudah, siapa yang sudah selesai? Kelompok siapa? Kita akan presentasi ke depan. Berarti ini kelompok berapa tadi? 4. Oke, dimulai dari kelompok 4 bisa presentasi ke depan. Sudah. Ini sudah selesai? Belum, sebentar lagi. Sudah selesai, Mbak? Nanti baca itu. Ini tadi kelompok berapa? 2. Berarti kelompok 2. Iya. Dibacakan hasil ciptaan kalian. Ya. Yang dibacakan tadi, yang dipresentasikan ada 3 tadi koin toh.
Temanya, diingat-ingat tadi ada 3 ya, di situ dicari temanya apa, kemudian unsurnya 3 unsur itu dari ada unsur apa saja di situ yang udah kalian temukan. Tema amanat sama rasa. Oke. Kalau kelompok 4 sudah dapat 3 unsur yang dianalisis apa? Dari itu yang ada di puisi kalian apa? Dari unsur batin, unsur fisik, ketemu apa? Oke. Siap. Banyak. Dapat semuanya? Enggak, ini enggak. Ini, oh enggak. Oke, ini sama ini ya. Boleh. Kalau lebih dari 3 gimana Bu? Disampaikan. Berarti bagus sekali itu ya temuannya. Baik. Saya kasih waktu berapa? 3 menit lagi. Udah selesai belum? Udah. Ini kelompok ini sudah selesai. Yang dipilih boleh salah satunya di unsur fisik batin. Oh, intrinsik, ekstrinsik tidak saya masukkan ya. Hanya batin, fisik sama batin sesuai kategori itu. Di mana kata konkret, kalau ada kata konkret pasti ada itu Allah. Kata konkretnya. Silakan dicari. Yang sangat mudah gitu ya, kata konkret gitu. Rima mungkin juga ada versifikasi atau rima. Oke, sudah kurang berapa lama lagi? Kita tidak punya banyak waktu lagi untuk pertemuan hari ini. Oke, ini sudah ketemu kata unsur-unsurnya, 3 unsurnya. Oke. Ada kata konkret, ada rima, dan rimanya nggak di situ ya. Ada apa lagi? Versifikasi atau di dalamnya ada rima, metrum gitu. Ada majas, ada majasnya. Payung kesabaran. Hmm? Payung kesabaran termasuk itu nggak Bu? Ya itu bisa salah satu majas itu ya. Apa kiasan ya? Kata kiasan. Kata kiasan atau kata kiasan. Atau kata konok diksi yang bagus atau yang kuat juga bisa. Sama dunia memandang rendah bisa Bu? Ya, itu apa berarti? Majas? Yang pakai apa kata benda jadi Kata benda jadi seperti bertingkah laku seperti manusia. Berarti apa itu? personifikasi. Personifikasi. Oke, silakan. Betul, berarti udah ketemu majasnya. Nanti kata apa namanya, Mbak? Kata konkret mudah sekali. Pasti banyak kata konkret, kata yang bisa dilihat oleh mata. Nah, itu udah dapat majas. Unsur-unsurnya ada di sini tadi ya. Unsur-unsurnya ada di sini. Pilihan unsur-unsurnya ini. Salah satunya pilih aja. Yang mana? Dipilih saja yang mana. Enggak, majas tadi udah dapat toh? 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, ditulis di sampingnya sini nggak apa-apa. Yang sebelah mana yang menunjukkan kata itu? Kalimat atau kata yang mana yang menunjukkan unsur itu bisa disampaikan di garis bawah juga nggak apa-apa. Terus di sampingnya ditulis majas, misalnya majas personifikasi atau apa gitu. Sudah, Mbak Asyifa. Baik, mana unsur-unsurnya? Oke, ya, siap. Berapa? 10 ya. Oke, sekarang kita silakan maju karena nanti kita akan selesai Pak KBM hari ini. Silakan bisa dipresentasikan yang sudah, Mbak, kelompoknya Mbak Syifa.
Ya, yang lain tolong dibuka LKPD-nya siswa ya. Yang pertama lembar observasi, di situ ada penguasaan materi poin 1. Ada 3 skornya 1 sampai 3. Kemudian bekerja sama tim dalam presentasi ini bisa dibagi ya, Mbak, kelompoknya siapa yang poin 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Itu sampai 6 ada respon terhadap pertanyaan, struktur atau urutan ini. Nanti kalau dibuka pertanyaan. Kemudian yang belakangnya lagi nilai skornya ada di belakang ya. Depan adalah panduan, skornya ada di belakang. Kelompok 1 skornya berapa, kelompok 2 berapa, 3 4 berapa. Terus yang nomor 2, poin 2 ada lembar observasi penilaian antar teman untuk materi. Nah, itu misalnya kelompoknya Mbak Siva, Mbak Hasya itu silakan dicermati tadi ada unsurnya apa yang dipakai, yang ketemu 3 unsur apa. Misalnya ketemu unsur tema. Temanya sudah jelas tidak? Ini ada skor 1 sampai 4 gitu. Yang disampaikan temanya udah jelas enggak? Unsur misalnya unsur diksinya, kata-katanya tepat dan menarik tidak? Kata-katanya cukup tepat atau tidak itu ya. Ini sudah ada poinnya. Lah nanti tabel skornya bisa ditaruh di bawahnya. Ditaruh di bawahnya sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Begitu ya. Jadi ada 2 penilaian. Silakan dibagi per kelompok, kamu mengamati yang mana gitu ya. Ada 1 sampai 6, kemudian yang kedua ada berapa ini? Hanya tema aja, hanya ini aja, materi aja penampilan. Bukan penampilan tapi materi aja ya. Unsur puisi aja yang kedua. Silakan dibagi gitu ya. Baik, sudah siap, Mbak? Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Diskusi yang pertama. Temanya adalah pengorbanan dan penyesalan. Yang kedua, berkaitan dengan diksi. Diksi yang muncul dari menyaksikan tayangan video. 1. Sekolah tinggi akan bisa mencari kerja. 2. Menyesal menyanyiakan perjuangan ayah. 3. Membantu orang tua pas bekerja kerja. Diksi yang sama dengan tema kelompok pendidikan, pengorbanan, kerja keras, penyesalan. Diksi yang berbeda dengan teman sekelompok, lelah, dan kemiskinan. Dan ini 10 diksi yang paling kuat dari kami berlima. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, pengorbanan. Yang ketiga, kerja keras. 4, penyesalan. 5, lelah dan frustasi. 6, ingin bisa. 7, pasti ada jalan keluar. 8, kemiskinan. 9, anak yang berharga. Dan 10, kasih sayang seorang ayah. Berikutnya terkait kata kunci. Kata kunci yang diambil harapan dan sia-sia. Dan selanjutnya terkait tema yang sama. Tema yang sama adalah penyesalan, kehidupan, dan pengorbanan. Selanjutnya 3 unsur yang ada dalam puisi kami, yakni Unsur teman, penyesalan, unsur suasana sedih, unsur amanah. Sebagai manusia, kita harus memperjuangkan setiap detik dalam hidup kita, karena jika semua sudah berlalu, maka tidak akan bisa diulang lagi. unsur imajinasi atau citraan, mengambil pertama dulu. Unsur majas atau kiasan, sekali telah terjadi. Unsur verifikasi, Unsur verifikasi bait 1. Ternyata keluh menatap indah pada abu, membawa seluruh asa, namun semuanya telah sirna. selanjutnya kami akan membacakan puisi dari kelompok 4. Judulnya Lalu. Ternyata keluh
menatap rindu pada abu, membawa seluruh asa, namun semua telah sirna. Ku tatap penuh harap, ku pandang dengan sendu, namun semua telah berlalu. Dia telah pergi dan aku tersakiti. Ku sia-siakan ujung emas itu, membiarkannya mengalir bersama deru, tak mengusahakannya, tak memperjuangkannya. Kini kayu telah menjadi abu, dengan asa yang tak pernah menjadi nyata, tertinggal, pergi, dan aku menyesal. Oke, penyesalan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Ada penyesalan, tadi ada kata kunci penyesalan ya. Berarti sudah sangat tepat, puisinya salah satunya juga ada tentang penyesalan di situ kata-katanya. Terima kasih sekali untuk kelompoknya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Silakan duduk ke tempatnya kembali. Silakan duduk. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selanjutnya adalah kelompok yang sudah siap. Tolong diperhatikan sambil dinilai ya. Tolong diperhatikan yang presentasi ke depan, apa saja yang disampaikan hanya 3 poin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang puisi berkelompok. Di sini ada saya sebagai Najma Akila, Saya sebagai Nala. Saya Nila Askia. saya Putri Dwi Pertiwi. Dan saya Niken Vaneliana Setiani. Salah satu dari kami akan membacakan puisi yang telah kami buat. Yang pertama dengan tema Kemiskinan, lingkungan sosial, pendidikan rendah, peran ayah, perjuangan ayah, penyesalan seorang anak. Temanya tentang apa tadi? Kemiskinan itu ya. Oke. Kemiskinan, perjuangan ayah. Ya silakan. Dilanjutkan. Tema sudah, selanjutnya baca puisi ya. Baca puisinya, silakan dinilai gitu ya. Judulnya, Ayah Tidak Pernah Menyerah. Hidup tak pernah ramah pada ayah. Namun, ia tetap berdiri setiap pagi. Gagal datang seiring mengganti. Namun, menyerah tak pernah ia undang masuk. Saat hujan menutup jendela rejeki, ayah membuka payung kesabaran. Saat dunia memandang rendah, ia mengangkat kepalaku lebih tinggi. Ayah, kau mungkin kalah oleh keadaan, tetapi tidak pernah kalah oleh kemiskinan. Ya, itu luar biasa, tepuk tangan dulu. Kalau baca puisi. Oke, ada 3 unsur, silakan dipresentasikan. Yang ditemukan dalam puisinya. ada unsur majas atau bahasa kiasan. Di sini ada dunia memandang rendah dan kemudian ada payung kesabaran sebagai bahasa kiasannya. Iya. Terus ada kata konkret. Di sini kata konkretnya itu ada berdiri di setiap pagi. Kemudian Berdiri di setiap pagi. Oke, sudah? sudah. Oke, silakan ditanggapi. Ada kata konkret berdiri setiap pagi. Kira-kira sudah tepat? Sudah tepat belum? Berdiri. Ininya berdiri ya, kata berdiri, sesuatu yang berdiri gitu. Ya, kalau misalnya kalian melihat berdiri, masuk kata konkret apa tidak? Masuk, karena bisa dilihat. Ya.
bisa dilihat, orang berdiri itu bisa dilihat. Baiklah. Oke, tentang kata konkret. Tadi ada kata konkret ya Mbak untuk kelompoknya Mbak Najma. Ada kata konkret berdiri. Betul begitu ya Mbak? Kata konkret berdiri tadi disampaikan sebagai kata berdiri sebagai kata konkret. Kata berdiri itu sebenarnya bukan kata konkret, tidak bisa masuk kata konkret ya Mbak ya. Karena apa? Karena kata berdiri itu lebih tepat pada kata kerja. Nah, kalau kata konkret ini nanti adalah kata benda. Misalnya kalau kata konkret benda itu karena kata konkret sesuatu yang bisa dilihat, maka terkait dengan benda itu misalnya ada gunung, ada salju, itu terkait dengan benda, kata konkret. Jadi bisa dipahami bedanya kata konkret dengan kata kerja gitu ya, dibedakan. Baik, seperti itu saja masukan untuk saya untuk kelompok yang presentasi barusan. Baik, silakan selanjutnya. Sudah selesai? Sudah. 3. Oke. Terima kasih untuk presentasinya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, selanjutnya kelompok siapa? Jadi yang dipresentasikan hanya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi. Di sini kami akan mengangkat tema tentang Upah kecil, mimpi besar. Dan di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul tentang upah kecil, mimpi besar. Upah kecil, mimpi besar. Ayah pulang membawa lelah, bukan cerita keberhasilan. Upahnya kecil, namun mimpinya besar untuk masa depan anak-anaknya. Di malam yang sunyi, ia menghitung harapan, bukan uang. Ia percaya pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan yang menjerat. Ayah, dari tanganmu yang kasar, aku percaya masa depan bisa dilunakkan. Terima kasih, Ayah. Ayah mungkin tak kaya, namun kaya akan perjuangan. Ia bekerja demi keluarga tanpa meminta balasan. Aku ingin menjadi kuat seperti ayah yang tabah. Terima kasih ayah atas semua pengorbananmu. dari 3 unsur tema yang diangkat bisa dilihat. Unsur tema upah kecil dan mimpi besar. Unsur amanat, sayangi ayah kalian, banggakan dan wujudkan mimpinya. Unsur rasa, lelah, sedih, dan bahagia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unsurnya ada pertanyaan? Ya. Luar biasa ya baca puisinya nih. Silakan Mbak, boleh duduk. Kalau ada yang ingin bertanya silakan ya nanti ya. Terkait dengan unsurnya. Sudah jelas karena jadi tidak perlu ada pertanyaan. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita di sini ingin mempresentasikan hasil puisi kelompok kami dengan tema Ya, temanya apa? Tema yang sama ada yaitu perjuangan seorang ayah, kemiskinan, penyesalan, dan Ya. Tiga unsur apa aja yang diangkat? 3 unsur yang ada dalam puisi kami Yang dikembangkan dari idenya? Dari kata kuncinya?
yaitu unsur tema, amanat, terus unsur rasa, dan suasana. Oke. Temanya apa, Mbak? Tadi udah ya, kemiskinan dan sebagainya tadi. Oh, amanatnya apa? Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Ya. Terus unsur rasanya apa? Silakan diisi ya. Jangan lupa diisi di lembar penilaian antar siswa, diisi unsur rasanya. Tema amanat ini ada 4, satunya lagi apa? Suasana aja, 3 aja nggak apa-apa. Jadi tema amanat sama suasana. Suasana dari puisinya apa? Suasananya Sedih. Oke, suasana sedih. Udah. Suasana sedih. Silakan dibacakan puisinya, hasil puisi kelompoknya. Peluh ayah. Keringat ayah jatuh ke tanah setiap hari tanpa keluhan. Kemiskinan ia lawan dengan kerja dan kesabaran. Aku melihat tangan kasarnya, namun hatinya sangat lembut. Dari ayah, aku belajar untuk tidak mudah menyerah. Sudah? Oke, terima kasih tepuk tangannya. Masih ditunggu. Karena puisinya sangat indah, jadi kita menunggu. Silakan kembali. Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas ya tadi ya unsur-unsurnya. Silakan duduk kembali ke bangku, Mbak. Baik, itu tadi anak-anak. Mudah tidak ketika kita membuat puisi dengan cara seperti tadi? Mudah. Membuat puisi dengan cara seperti tadi mudah. Mudah. Besok bisa diulangi lagi untuk membuat puisi secara individu. Ada gambaran. Tadi bisa sharing dengan temannya sebangku ya. Betul. Sharingnya apa dengan teman sebangku tadi dalam cara membuat puisi seperti ini? Mencari kata ya, cara mencari katanya seperti apa, kata konkret dan sebagainya. Baik, untuk pada pertemuan yang akan datang kita akan menulis puisi secara individu. Oke ya, kita menulis puisi apa, Mbak? Individu. Caranya sudah paham. Hari ini kita sudah belajar cara membuat yang sulit menjadi mudah gitu ya. Jadi yang sulit menjadi mudah ketika menulis puisi dengan cara tadi apa? Caranya adalah menemukan kata kunci. Kata kunci kemudian dikembangkan dan harus sesuai dengan unsur pembangun puisi. Oke, unsur pembangun puisi tadi ada apa saja? Fisik, batin, intrinsik, ekstrinsik gitu ya. Jadi kalau bikin puisi hubungkan dengan unsur-unsur tadi sehingga mudah untuk mencarinya dan dengan kata kunci. Baik anak-anak, ada yang bisa merefleksikan hasil pertemuan kita hari ini? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Bagaimana cara membuatnya atau apa dari ketika berkelompok? Ya, wisesa. Oh tidak, hanya sedang ini. Oke, yang lainnya? Sekarang silakan diberikan refleksi dari hasil pertemuan, hasil diskusi kelompok atau pelajaran hari ini. Kemudian dikumpulkan ya nanti.
Yang sudah selesai silakan ditempelkan di papan sini, papan refleksi sini. Refleksinya apa saja? Refleksinya materi apa yang telah dipahami gitu, atau tadi karena menulis ya, apa yang belum dipahami, apa yang disukai dalam pembelajaran, kegiatan yang paling sulit, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran hari ini. Silakan, tidak banyak, tidak lama, 2 menit. Sekalian sudah selesai Mbak, boleh tempelkan sini di atas sini. Nanti tumpuk-tumpuk aja nggak apa-apa. Kemudian LKPD kelompok bisa diberikan ke saya, yang LKPD kelompok. Ya, bisa tumpuk-tumpuk saja. Sudah? Boleh sini. Nah. Ya. Sudah. Ini yang kelompok LKPD kelompok yang mana? Silakan dikumpulkan semuanya. Saya bisa dibantu ngambil Mbak Nila untuk ini ya. Sudah. LKPD dikumpulkan semua Mbak. Oh, ketinggalan. Sini. Sama-sama. LKPD-nya bisa dikumpulkan. Ayo Mbak Nikan, hah? Semuanya? Oh, tidak apa-apa. Kelompok sini. Ya, ya. Kemudian setelah selesai silakan dikembalikan kursinya. Pulang ini kita anak-anak akan menulis puisi ya. Di asrama menulis puisi. Pada minggu pertemuan akan datang kita akan bahas untuk kita sunting gitu. Bisa bertanya ke ibu selama proses 1 minggu itu, bertanya ke ibu kalau ketemu ibu misalnya di kantor atau di depan kelas yang lain gitu, bisa ditanyakan, bisa konsultasi ke kantor gitu. Dan waktu pembelajaran besok kita akan menyunting, jadi kalian menulis puisi secara individu. Setelah menyunting selesai, kita akan masuk pada pelajaran selanjutnya, yakni apa? Menulis resensi antologi puisi, buku antologi puisi. Menahannya di dalam perut sebentar, tahan di dalam perut sebentar, kemudian langsung dikeluarkan. Dengan kalau Mas mengeluarkan dengan bunyi gitu ya, boleh. Nah, ketika masuk ke perut, perutnya harus kembung ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, ambil nafas, tahan di perut, keluarkan. Oke, ambil nafas, tahan di perut, keluarkan. Oke.
Sudah lebih rileks ya? Ya. Silakan. Silakan berdoa, dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiruka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda ihtiyajina ilaihi wa la tuhsinahu ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.